وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Qala Allah Ta'ala, atau kita akan membacakan terlebih dahulu 4 ayat dari surah Al-Baqarah 213 sampai 216 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، yaitu kana an-nasu jama'atan wahidatan muttafiqina 'alal iman billah. Pada awalnya manusia itu satu umat, satu jemaah. Mereka muttafiqina 'alal iman billah. Mereka bersepakat dalam masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian thumma ikhtalafu fi dinihim. Kemudian mereka mulai berselisih dalam keagamaan mereka, yaitu dengan adanya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka faba'atsallahu an-nabiyyin, Allah taala kemudian mengutus para nabi sebagai du'atan lidinillah, sebagai pendakwah menuju atau milik agama Allah Subhanahu wa taala, du'atan lidinillah, untuk agama Allah. Jadi dakwah ini pada asalnya adalah tugasnya para nabi. Nah, sekarang tidak ada lagi nabi. Maka estafetnya disambung kepada para du'at di zaman sekarang, antar zaman ke zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Dan tugas mereka mubasysyirin wa mundzirin. Waalaikumsalam. Mubasysyirin, mundzirin. Mubasysyirin man ata'a Allahu bil jannati wa muhadzirina man kafara bihi wa asahu an-nar. Yaitu tugas para nabi ini dalam berdakwah, yaitu tugasnya memberikan tabsyir dan tahdzir. Tabsyir yaitu kabar gembira kepada siapa? Man ata'a Allahu, kepada orang yang taat kepada Allah
Apa yang diberi kabarnya apa? Yaitu bil jannah, surga. Wa munzirin, yaitu wa muhadzirin man kafara bih wa asahu an-nar. Munzirin memberikan peringatan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan peringatannya berupa apa? Ancaman neraka. Jadi itu tugasnya. Tabsyir dan inzar. Tabsyir dan inzar. Maka tidak ada nabi yang hanya memberikan tabsyir saja tanpa inzar. Dan sebaliknya, tidak ada nabi yang hanya memberikan inzar saja tanpa tabsyir. Begitu pula kita sebagai orang yang berdakwah. Tidak boleh kita hanya menitik beratkan di satu sisi saja. Ya. Kalau misalnya seorang da'i hanya memberikan tabsyir dan tidak memberikan tahdzir dan inzar, maka dikhawatirkan da'i seperti ini apa? Da'i oportunis yang mencari rezeki dan dunia secara mutlak dari dakwahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya hanya memberikan inzar dan tahdzir dan tidak memberikan tabsyir pada umat, maka dikhawatirkan yang seperti ini da'i yang hanya cari perhatian dengan sensasinya, atau da'i ekstremis yang hanya memberikan apa? Inzar. Dan seperti semuanya itu salah kecuali dirinya. Ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit. Karena ada dai seperti ini, ada. Hanya memberikan inzar saja. Dan tidak memberikan kepada umat itu kesegaran amar ma'ruf. Mereka hanya sebatas yang penting kita pokoknya nahi munkar saja. Amar ma'rufnya tidak. Maka ini khata'. Kalau beralasan bahwasanya yang beramar ma'ruf itu sudah terlalu banyak, maka kita mutakhasis dalam nahi munkar. Baik, kalau memang kayak gitu, antum setuju dong dengan FPI misalnya. Dan mungkin antum setuju dengan orang-orang khawarij yang mana mereka hanya memberantas kemungkaran dan tidak mau amar ma'ruf. Tidak ada busra untuk umat. Yang ada semuanya adalah kesalahan. Semuanya adalah kesalahan. Nah, ini khata'. Kalau memang manhaj seperti ini benar, maka kenapa tidak ditempuh oleh para nabi sebelumnya? Maka kenapa Allah Ta'ala mengatakan faba'athallahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirin? Dan kenapa Rasulullah SAW mengatakan basyiru wa la tunafiru? Beritakan kabar gembira dan jangan membuat orang-orang lari. Jangan membuat orang-orang lari ini maksudnya adalah, maksudnya adalah jangan antum hanya memberikan ancaman semata. Untuk seluruh hal selalu ancaman yang antum berikan. Ini tanfir namanya. Tanfirun nas minad da'wah. Makanya bisa kita saksikan bahwasanya orang-orang yang hanya memberikan inzar dan tidak pernah memberikan tabsyir, para pengikutnya adalah orang-orang yang wataknya itu keras atau yang semisal. Sulit untuk menemukan kelembutan dakwah dari yang seperti ini. Atau minimal kalau bukan lutf, sulit menemukan hikmah dari dakwah yang seperti ini, tidak berhikmah. Dan kadang-kadang tidak dengan mau'izah hasanah, karena segala yang dicecar adalah apa? Apa yang buruk saja, kemudian diberikan inzar dan tahdzir. Maka pengikutnya sedikit yang seperti ini. Dari yang sedikit itu pun akhlaknya dan juga hatinya belum bisa terjamin akan kelembutan. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq." Wa anzala ma'ahumul kitaba wa anzala ma'ahum al-kutuba as-samawiyyata bil haqq alladhi ishtamalat alaih. Dan Allah Ta'ala menurunkan bersamaan dengan mereka, yaitu para rasul, para nabi, yaitu al-kutub, kitab-kitab yang bersifat samawiyah, yang berdiri dari sama, dari Allah Subhanahu wa taala. Bil haqq, dengan kebenaran. Alladzi ishtamalat alaihi, yang mana kebenaran tersebut, yang kitab-kitab itu
mencakupinya, mencakupi kebenaran itu. Untuk apa sih diturunkan kitab-kitab itu? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Liyahkumu bima fiha bainan nasi fi makhtalafu fi. Agar mereka, yaitu para rasul, para nabi, berhukum dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Dan berhukumnya bainan nas, di tengah-tengah manusia, fi makhtalafu fi, dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Dari kalimat ini ada isyarat bahwasanya sebab atau pemicu ikhtilaf adalah tidak berpangkal atau tidak berhukum dengan apa yang di Alkitab. Pemicu adanya ikhtilaf, perselisihan yang berujung kepada tafarruq, perpecahan, itu sebabnya adalah tidak berhukum dengan apa yang ada di Al-Quran atau Alkitab. Maka kemudian kata Allah Ta'ala, وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. وَمَا اخْتَلَفَ فِي أَمْرِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَكِتَابِهِ ظُلْمًا وَحَسَدًا. Dan tidaklah ada yang berselisih tentang perkara Nabi Muhammad dan juga tentang kitabnya, karena di sini ikhtilafnya karena zalim dan hasad, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan juga karena dengki, iri kepada orang Arab dan juga kepada Muhammad. Tidaklah itu terjadi, ikhtilaf itu terjadi, melainkan karena apa? Atau melainkan pada siapa? Illal ladzina a'tahumullahu Taurah. Justru ikhtilaf itu terjadi pada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka Taurat, ilmu. Syuf, lihat. Jadi hidayah ilmu itu kalau tidak sampai hidayah taufik, maka terjadilah ikhtilaf dan tafarruq. Jadi memiliki ilmu itu belum cukup, melainkan harus diberi taufik oleh Allah Ta'ala agar mengamalkan apa yang diberi dari ilmu. Dan ini kelakuan orang-orang Yahudi biasanya. Wa ikhtalafa fihi lalladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Ya. Mereka ini wa'arafu ma fiha minal hujjaj wal ahkam. Mereka mengetahui apa yang ada di dalamnya dari hujah-hujah dan hukum-hukum. Jadi justru yang menyedihkan kalau misalnya ikhtilaf itu terjadi pada orang-orang yang tahu. Dan itu pasti ada sebab duniawi di balik itu. Karena tidak mungkin perpecahan itu sebabnya adalah akhirat. Iya. Gimana? Maksudnya sebabnya karena ikhlasnya orang-orang ini kemudian berpecah belah. Enggak bakal. Pasti ada faktor duniawi di situ. Taib. Ketika terjadi perpecahan di DKM atau Majlis Ta'lim atau kepengurusan yayasan, itu banyak gak terjadi, Kon? Banyak. Dan antum melihat perpecahan itu terjadi pada orang-orang yang awam, bodoh, atau yang mengerti, yang punya ilmu, baik ilmu tentang agama atau punya ilmu tentang administrasi atau sistem tatanan organisasi. Biasanya kan gitu kan. Justru orang-orang bawahannya mereka adem ayem, nyantai aja ya. Yang beribut siapa? Yang ribut orang-orang yang di atas. Tapi kemudian kalau kita melihat pangkal keributannya, Pak, rata-rata sebabnya adalah karena mereka bukan orang jahil. Sebabnya adalah dunia. Iya. Karena orang-orang jahil kalau misalnya berantem, berselisih, ya karena jahilnya mereka jelas itu. Dan cukup kita tengahi dan kita cari dalil, selesai. Mereka akan terima. Oh iya, mereka mengaku kita jahil. Tapi ketika orang-orang yang memiliki ilmunya, mereka akan mencari cara untuk membenarkan sikap mereka masing-masing. Dikasih dalil, mereka pakai dalil juga, walaupun syubhat.
Iya, jadi seperti itu. Nah, itulah orang-orang Yahudi juga seperti itu. Mereka ngerti. Dari segi keilmuan mereka di atas orang-orang musyrikin. Mereka mengerti hujjah dan hukum. Baghyan bainahum. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Maka kemudian fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih. Fawaffaqallahu al-mu'minin. Maka Allah Ta'ala memberikan hidayah taufiq. Maka ayat ini mengatakan fahadallahu alladzina amanu. Allah memberi hidayah pada mereka. Tapi sebelumnya apakah Allah Ta'ala memberi hidayah pada orang-orang yang memberikan kitab? Ya, memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah pada ahli kitab dari segi apa? Ilmu saja. Tapi fahadallahu alladzina amanu, di sini hidayah apa? Taufiq. Taufiq. Lima ikhtalafu fihi minal haqq bi'idhnih fawaffaqallahu al-mu'minina bifadlihi ila tamyizil haqqi minal batil wa ma'rifati ma ikhtalafu fihi. Allah memberikan taufik pada orang-orang mukminin dengan keutamaan dari Allah, yaitu berupa apa? Bisa mentamyiz al-haq minal batil, membedakan yang hak dan daripada yang batil, dan bisa mengetahui sebab perselisihan mereka. Wa ma'rifati ma ikhtalafu fihi, mengetahui, mengenal perselisihan. Dan itu semua biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Ta'ala yahdi, di sini hidayah taufik. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'. Biasanya kalau wallahu yahdi man yasha', hidayah di sini maksudnya adalah hidayah apa? Taufik. Maksudnya di situ kalau dalam Al-Qur'an. Walaupun hidayah ilmu juga yahdi man yasha', tetapi dalam konteks dalam Al-Qur'an biasanya kalau ada uslub wallahu yahdi man yasha', itu biasanya apa? Hidayah taufik. Di antara dalilnya adalah konteks, lihat ayatnya, kemudian di antara buktinya adalah kalimat ila siratim mustaqim. Karena siratum mustaqim itu hanya digapai oleh orang-orang yang dapat hidayah taufik. Adapun sebatas hidayah ilmu dan bayan, itu enggak mesti dia siratul mustaqim. Maka ihdinas siratal mustaqim itu hidayah taufik maksudnya. Tetapi ia mencakup juga karena hidayah taufik itu tidak bisa dapat kecuali ada step sebelumnya, yaitu hidayah bayan, ilmu, irsyad. Iya, karena taufik dari Allah Ta'ala itu setelah pengetahuan. Baru Allah Ta'ala berikan taufik terhadap ilmu pengetahuan yang dia punya itu. Begitu. Baik. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jal, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Nah. Kemudian dalam tafsir Muyassar, bal adhanantum ayyuhal mu'minun an tadkhulul jannah. Melainkan apakah di sini am dengan bal satu manzilah. Atau bahkan apakah kalian wahai kaum mukminin menyangka kalian akan masuk surga begitu saja? Ya, ini juga pertanyaan buat kita ya, ikhwan. Jadi surga itu thamannya itu mahal. Ya, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Sil'ah ini barang dagangan dan sangat mahal milik Allah Ta'ala. Itu adalah surga. Sesuatu yang mahal itu kenapa bisa mahal? Karena bisa jadi modalnya juga mahal, atau mendapatkannya susah. Betul nggak? Imma modalnya mahal atau mendapatkannya yang susah. Modalnya mahal contohnya apa? Katanya PCR di beberapa bulan lalu tuh masih mahal modalnya. Kalau sekarang udah murah nggak modalnya? Udah murah. Makanya sekarang PCR jadi, fadhol antum tes PCR aja walaupun nggak ada kasus. Nyesel nggak? Nyesel. Keluar uang 300.000 kok sekarang. Dulu lebih nyesel lagi, ikhwan. Bahasa 1 juta lebih loh, ya. Itu karena modalnya mahal. Maka jadi tinggi harganya. Taib. Atau harga suatu hal itu bisa mahal karena apa? Yang kedua, faktor apa?
susah mendapatkannya, walaupun modalnya nggak perlu mahal. Tapi mendapatkannya susah. Iya. Kenapa misalnya minyak wangi oud asli, yang dari perasan oud asli kayu, bukan sintetis, itu mahal. Bahkan ini misalnya 3 mili aja, ini 15 mili. 3 mili aja bisa 2 juta. Kenapa? Karena untuk mendapatkannya susah. Tapi kalau yang sintetis seperti ini mah pabrikan yang bisa ditiruan saja. Makanya harganya nggak modalnya sedikit dan juga mendapatkannya gampang. Makanya murah. Jadi sesuatu yang mahal itu bisa disebabkan karena apa? Satu, emang modalnya mahal, bahan yang mahal. Dua, karena susah mendapatkannya. Dan bisa juga karena tiga, karena memang uruf manusia sengaja untuk memahalkannya. Bisa aja kayak gitu. Padahal aslinya bisa dimurahin. Iya. Taib, sekarang surga Allah Ta'ala mahal gak? Mahal. Oke, kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa kalian mengira begitu saja dengan mudahnya kalian masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Walamma yusibkum minal ibtila'i mithla ma asabal mu'minina alladzina madaw min qablikum. Sementara belum hadir di kalian atau kalian belum terkena dengan ujian sebagaimana yang menimpa orang-orang mukminin sebelum kalian. Ya. Jadi jangan merasa begitu saja mudah Allah Ta'ala berikan kepada kita surga tanpa adanya ujian. Jangan merasa hidup akan begitu saja langgeng, enak, ketika kita sudah menancapkan keimanan pada diri kita dan juga hijrah dari keburukan menuju kebaikan tanpa ada ujian. Dan jangan mengira orang-orang yang Allah Ta'ala berikan fitnah dan ujian serta kesulitan, dia kemudian antum melihat dia itu direndahkan oleh Allah. Belum tentu, ikhwan. Belum tentu dia itu sedang direndahkan oleh Allah. Boleh jadi dengan sebab ujian tersebut Allah jadikan orang itu sabar dan Allah angkat derajatnya walaupun dia sebelumnya ahli maksiat. Nah, kemudian khawatirkan diri kita yang dalam keadaan enak, tenang, nyaman, tanpa ujian, tanpa musibah yang tampak. Khawatirnya ini adalah ightirar atau ghurur. Al-ghurur dengan atau ketertipuan, keterpadaan dengan kemudahan hidup. Hati-hati dengan kemudahan hidup. Justru orang yang makin banyak ujiannya, dia akan makin hati-hati. Makanya kata Nabi SAW, man khafa adlaj, wa man adlaj balaghal manzil. Siapa yang takut, maka dia akan apa? Pergi walaupun di malam hari. Pulang, ya enggak? Jalan di malam hari. Man khafa adlaj. Coba kalau antum takut misalnya melewati suatu tempat, antum akan berlari enggak menjauhinya? Berlari menjauhinya. Wa man adlaj balaghal manzil. Maka semakin antum berlari, antum akan sampai ke rumah. Kenapa? Karena kewaspadaan antum dan kekhawatiran antum itu. Cepat antum sampai rumah. Tapi coba kalau misalnya antum di siang hari jalan biasa dan banyak pernak-pernik di samping jalan. Antum akan tertarik dengan apa yang di samping sampai akhirnya sampai lama sampainya. Maka betapa banyaknya orang yang tertipu dengan kemudahan dan betapa adanya orang yang cepat sampai dengan kekhawatirannya. Ya, betapa banyaknya orang yang enggak sampai-sampai karena dimudahkan. Dan betapa banyaknya orang yang cepat sampai karena kekhawatiran. Kalau di fabel, cerita binatang, apa kancil apa kelinci ya yang lari cepat itu? Atau khilaf di antara hewan? Kelinci, ya balapan sama kura-kura. Tapi itu cuma cerita binatang. Ana tahu antum bukan binatang, jadi udah nggak usah ceritain kalau gitu. Taib. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Lihat.
massathumul ba'sa wad dharra, yaitu minal faqri wal amrad wal khauf wal ru'b, kefakiran, penyakit-penyakit, kekhawatiran, ketakutan ada pada mereka. Ya, massathumul ba'sa wad dharra. Jadi kefakiran itu enggak mesti menghinakan antum, ikhwan. Walaupun kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Iya. Kalau bisa sih jangan fakir. Kalau bisa sih mapan. Tapi ketika Allah Ta'ala fakirkan antum, maka barangkali karena Allah sayang sama antum. Karena boleh jadi konteksnya antum ini, kalau misalnya Allah perkaya antum, maka antum akan tertipu. Tidak kuat dengan ujian kekayaan. Hati-hati. Tidak kuat dengan ujian kekayaan. Karena kekayaan itu menipu. Kekayaan itu adalah ujian. Kalau misalnya kontrakan antum tidak jauh, enggak seluas rumah ini misalnya. Dan antum melihat, coba kalau misalnya seluas rumah ini. Enggak, jangan kayak gitu. Barangkali Allah Ta'ala memberikan antum kontrakan yang sepetak kecil. Itu lebih afdol buat qalbu antum dibandingkan Allah Ta'ala berikan sekarang yang seperti ini. Karena boleh jadi apa? Boleh jadi antum tidak sanggup untuk menahan ketertipuan qalbu dengan kekayaan atau kemapanan. Maka sebagian tulabul ilm misalnya ketika mereka masih kuliah, masih belajar, di masa belajar, itu fakir. Dan anda melihat sendiri banyak fuqara dari kalangan tulabul ilm. Untuk makan aja itu ngirit-ngirit, imet-imet. Mesti di warteg gitu. Kalau nggak di warteg makan mie, nah gitu aja. Iya. Di warteg itu pun lauknya itu aja. Nasi, kuah, sama tempe. Udah selesai. Sama sambal. Ada yang seperti itu, saking kereknya itu. Tapi kemudian, biarlah dia merasakan begitu. Biarlah. Dia belajar dengan itu akhirnya. Ya. Alhamdulillah, dengan adanya kefakiran seperti itu, akhirnya dia ngerti hidup. Kemudian penyakit, khauf, kekhawatiran, ar-ru'b, ketakutan, wazulzilu, dan juga wazulzilu bi anwa'il makhawif, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai hal yang menakutkan dalam kehidupan. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahum mata nasrullah. Sampai kemudian hatta qala rasuluhum wal mu'minuna ma'ah. Bahkan rasul mereka pun dari orang beriman mengatakan ala sabilil isti'jali lin nasri min Allah Ta'ala, yaitu dengan maksud isti'jal, minta segera kemenangan dari Allah. Kemudian bertanya mereka, mata nasrullah, kapankah pertolongan dari Allah? Maka kata Allah, ala inna nasrallahi qarib, yaitu ketahuilah bahwasanya nasrallahi qaribu minal mu'minin, kemenangan dari Allah itu, bantuan dari Allah itu dekat terhadap orang-orang yang beriman. Maka semakin sulit, semakin sakit, ketahuilah bahwa kemenangan dan bantuan itu semakin dekat kalau kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah tentang ini dalam kehidupan kita masing-masing itu pasti ada insyaallah masing-masing kita. Kemudian kata Allah Ta'ala, yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'aluka ashabuka ya Muhammad ayya syai'in yunfiquna min asnafi amwalihim taqarruban ila Allah. Para sahabatmu wahai Muhammad bertanya kepadamu, hal apakah yang mereka bisa infakkan dari asnaf amwalihim, dari jenis harta, dari macam harta mereka sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa ala ma yunfiqun, dan kepada siapa mereka menafkahi. Infak itu adalah badlul mal, yaitu spending harta. Mereka menghabiskan harta kepada siapa? Untuk siapa dan untuk apa? Qul ma anfaqtum min khairin. Qul lahum anfiqu ayya khairin yatayassaru lakum min asnafil malil halal thayyib. Katakanlah, infakkanlah oleh kalian kebaikan apapun yang mudah bagi kalian dari macam-macam harta halal yang thayyib. Harta halal yang thayyib itu enggak mesti duit. Enggak mesti duit, apapun itu. Makanan bisa, itu harta juga. Pakaian, itu harta juga. Al-muhim yang al-mal al-halal al-thayyib, infakkan min khair.
kebaikan itu. Berarti khair di sini tafsirkan apa? Al-mal al-halal at-thayyib. Baik itu duit, terutama duit ya. Atau buah-buahan, makanan dan seterusnya. Maka untuk siapa yang paling utama? Falil walidaini. Untuk ij'alu nafaqatakum lil walidain. Untuk kedua orang tua. Wal aqrabina min ahlikum wa dhawi arhamikum, yaitu kerabat dari keluarga kalian dan dhawi arhamikum. Imma di sini aqrabin juga masuk ke dalamnya apa? Masuk ke dalamnya anak istri, atau imma anak istri memang tidak masuk dalam ayat ini. Karena anak istri ini sudah jelas wajib. Terutama istri wajib, secara mutlak wajib. Ya, jadi aqrab ini bisa aja ditafsirkan dhawil arham. Yaitu yang memiliki rahim pada kita. Ada sambungan rahim pada kita. Ada kakak, adik dan seterusnya. Paman, bibi dan seterusnya. Dhawil arham. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal fuqara, wal miskin wal fuqara, yaitu al masakin al fuqara juga. Wabni sabil. Ibn sabil ini al musafir al muhtaji alladhi ba'uda an ahlihi wa malih. Yaitu musafir yang sangat butuh. Yang mana musafir ini jauh dari keluarganya dan jauh dari hartanya. Jadi walaupun musafir ini di kampungnya dia sangat kaya dan dia lagi keadaan safar dan dia tidak memiliki harta atau kekurangan, maka ini disebut Ibnus Sabil. Tapi Ibnus Sabil ini jangan diterjemahkan secara harfiah di Indonesia. Jadi apa Ibnus Sabil, ikhwan? Anak jalanan. Enggak. Di Indonesia anak jalanan bukan Ibnus Sabil. Ibnu Syari itu, ya. Ibnus Sabil ini Ibnus Sabil saja sudah kelas. Karena nggak bisa diterjemahkan Ibnus Sabil ini. Kalau diterjemahkan jadi rancu, anak jalanan. Berarti pengamen itu berarti kemudian masuk pengamen. Enggak. Mereka itu sa'ilin, bukan Ibnus Sabil. Ya. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah ta'ala bihi alim. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan? Syuf di sini langsung Allah Ta'ala umumkan perihal kebaikan. Kebaikan bukan hanya infak, apapun perbuatan baik antum. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahuinya. Karena kadang-kadang infak dan perbuatan baik seorang manusia itu tidak dihargai oleh objeknya. Tidak dihargai oleh objeknya. Tapi harus tahu bahwasanya wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Tapi kenapa kok Allah tekankan gini, padahal kan kita semua tahu bahwasanya Allah Ta'ala tahu akan semua kebaikan dan keburukan. Tapi ini maksudnya alim, yaitu sifat ilmu Allah Ta'ala yang berkonsekuensi apa? Berkonsekuensi al-jaza, yaitu balasan. Jadi pemberitahuan ini maksudnya adalah bahwasanya apa yang kalian lakukan dari kebaikan Allah mengetahuinya sehingga Allah Ta'ala memberikan jaza, itu maksudnya. Sehingga tenang aja kalau misalnya tidak ada yang menghargai upaya atau jeripaya antum. Iya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Faradallahu 'alaikum ayyuhal mu'minun qitalal kuffar." Allah Ta'ala mewajibkan atas kalian wahai orang beriman memerangi orang-orang kafir, wal qitalu makruhun lakum min jihati at-tab' limasyaqqatihi wa kathrati makhatirih. Dan peperangan itu dibenci bagi kalian dari segi apa? Tabiat, wajar. Karena masyaqqah, sulit, susah ya, kebalik. Wa kathrati makhatirih, dan banyaknya hal yang mengkhawatirkan dari peperangan. Ya. Antum lagi ngapain, Syekh? Mas, Syekh Wariman. Wihadil, Syekh Wihadil. Maling. Man rabbuk. Lagi murajaah antum ya tadi ya, Masya Allah. Ya Syekh Wihadil, Masya Allah. Lagi murajaah di mimpi. Wa kathrati makhatirih, dan banyaknya hal yang mengkhawatirkan. Ya, wa qad takrahuna syai'an wa huwa fi haqiqatihi khairul lakum. Dan boleh jadi kalian ini ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa qad takrahuna syai'an wa huwa fi haqiqatihi khairul lakum.
Kalian bisa saja membenci sesuatu padahal pada hakikatnya itu baik buat kalian. Ya. Ana tadi malam itu Allah Ta'ala uji, ikhwan. Dengan kita udah habis dari apa namanya tadi malam? Saya ya, Jati Bening ya. Kajian Jati Bening ya. Dengan kondisi yang apa lumayan dingin tadi malam ya, habis hujan ya. Iya. Dan qadar Allah jadikan anak nggak bisa tidur tadi malam. Anak baru bisa tidur jam 1 itu. Anak bangun subuh tadi itu dengan kepenatan, agak ngantuk jalan, kemudian dan dingin pula masih itu. Ya. Itu sampai jam 1 atau jam 12 itu sampai anak memikirkan, anak nggak bisa tidur. Anak pengen dengar kajian, kemudian dengar kajian nggak bisa tidur juga. Makan habis itu. Karena kan makan mie sama nasi. Ya, itu isi karbohidrat semua supaya bisa cepat tidur tuh. Tambah nggak ada kentang, tambah kentang sekalian, singkong sekalian, ketela semuanya. Iya, biar karbohidrat semua itu. Tapi masih aja itu. Tapi alhamdulillah jam 1-an tidur, alhamdulillah. Itu udah capek tapi nggak bisa tidur. Itu godaan dari setan juga. Maka kemudian bangun subuh, pas banget azan subuh, alhamdulillah. Nah, itu subuh pun dalam keadaan tuh, ya, masya Allah pengen tidur. Nah, pulang kemudian tuh tadi pengen tidur nggak ya? Kalau tidur nih pasti bakal pules, ntar kesian teman-temannya. Akhirnya ya tetap terjaga sambil baca-baca. Di sini ikhwan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sebenarnya Anda tuh pengen tadinya timbang tuh dah liburin aja lah kajian besok. Tapi enggak, sebentar. Anda khawatir kalau misalnya di liburan ini emang syaitan bakal menang dengan ini. Udahlah, lanjut aja bismillah. Memang kurang gimana gitu. Tapi ternyata pas kita jalanin, Anda seger-seger aja nggak kelihatannya. Seger, nggak kelihatan kayak orang ngantuk. Hilang ngantuk Anda. Ini masih ada ngantuk nih, masih ada. Habis ini mungkin akan tidur Anda. Maksudnya habis kajian, bukan habis kitab ini, bukan. Tapi ikhwan, Allah Ta'ala akan menolong kita insyaAllah. Kalau misalnya udah bismillah. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kebaikan buat kita insyaAllah. Iya. Antum Pak Wihadil, fadhol. Antum melanjutkan aja nggak apa-apa. Karena peran utamanya lagi nggak hadir, maka antum bisa lakukan sekarang. Ya begitu ya ikhwan. Jadi ketika kita di awal-awal membenci sesuatu, dan kita tahu itu kebaikan buat kita. Coba antum lanjutin aja dulu. Bismillah. Insya Allah tolong. Iya. Qul wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa qad tuhibbuna syai'an lima fihi min ar-rahati wal ladzati aw al-ladzati al-'ajilah wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, menyukai hal tersebut karena di situ ada apa? Lima fihi min ar-rahah. Ada hal yang merehatkan hati, rehat, enak gitu. Atau ladzah, 'ajilah, kelezatan yang disegerakan. Tetapi ternyata wa huwa syarrul lakum, dia adalah keburukan buat kalian. Coba lihat di sini sekarang ya kawan, kita lebih mudah untuk semi zina atau nikah resmi. Mana yang lebih mudah ya kawan? Semi zina, maksudnya zina mata, zina hati, atau nikah resmi? Jelas semi zina jauh lebih mudah kan? Antum buka aja handphone, apapun itu, semi zina rata-rata. Antum punya Instagram aja lah. Ketika antum search feed akan ditampilkan oleh Instagram banyak apa? Sekarang perempuan-perempuan itu banyak banget semi zina. Tapi kalau untuk menikah susah nggak? Ada aja perselisihan dari pihak keluarga lah dan seterusnya, harus seserahan inilah harus ini. Makanya saya pengen banget memperbanyak kajian tentang masalah pernikahan karena dirasakan ternyata memang benar kata ustaz kita. Yang membuat nikah itu sulit apa? Mindset, adat, tradisi. Iya, seserahan harus beginilah, harus begitulah. Oh, Masya Allah. Yang mana dari mindset manusia inilah kemudian akhirnya terbentuk peraturan-peraturan pemerintah. Peraturan-peraturan pemerintah yang agak mempersulit. Ya, Masya Allah. Mungkin peraturan pemerintah nggak terlalu mempersulit mungkin, insya Allah. Tapi lebih mempersulit apa?
tinjauan dari uruf dari orang-orang ini. Iya. Sampai masalah khitbah atau lamaran itu kan salah satu tempuhan yang sulit, ikhwan. Padahal dalam Islam itu khitbah itu apa? Talabuz zawaji lil mar'ati, ya, sawa'un kana minha au min waliyiha. Itu definisi khitbah. Tapi definisi khitbah secara uruf kita apa? Jalan pakai mobil banyak dan ada tempelan belakangnya keluarga besar ini dan seserahan harus banyak. Kemudian ada muqaddimah panjang. Sesi satu ini tuker cincin banyak. Habis berapa juta, ya ikhwan? Ya Allah, Allah musta'an, Allah musta'an. Ini bukan hanya pada orang-orang awam yang nggak kenal sunnah. Yang kenal sunnah pun kadang melazimkan harus begini formatnya. Memang ini kembali ke uruf betul. Tetapi ingat Nabi SAW menganjurkan apa? Nikah itu dipermudah nggak? Semakin dipermudah itu semakin mulia wanita tersebut, ikhwan. Itu dipahakan dalam urusan mahar sebenarnya. Nah ini baru urusan apa? Lamaran. Makanya anak pengen anak mau ngobrak-ngabrik masalah ini. Biarin banyak yang tersinggung. Nggak apa-apa. Karena dari ketersinggungan itu ngerasa berarti orang-orang ini. Apalagi kalau di kajian kita nanti ada orang KUA misalnya. Atau siapa tahu bermanfaat. Antum dukung nggak hal-hal kayak gini? Harus dukung, ikhwan. Kita ini menuju sunnah. Dan di antara sunnah ada mempermudah hal-hal seperti ini. Bukan harus mempersulit kemudian harus pakai mobil keluarga besar, harus rombongan ke dalam lamaran. Ini orang-orang yang nggak paham tentang hakikat lamaran tuh kayak gini nih. Karena khitbah itu hanya apa? Khitbah itu hanya apa? Cukup talabuz zawaj. Antum bilang ke perempuan itu, ukhti ana mau menikah sama anti. Bilang ke bapak anti. Itu sebenarnya udah termasuk apa? Khitbah syar'iyah. Gitu Dika ya? Iya kan ya? Iya. Sa'ab gak? Sahal insyaAllah ya. InsyaAllah. Nanti antum bilang ke calon antum. Ukhti, afwan, ana mau ke rumah anti. Tapi antum kan belum nadhor. Ya, ana khitbah anti, ana mau sama anti. Bilang ke wali anti juga. Ana mau sama anti. Nanti baru nadhor. Itu sudah terjadi khitbah walaupun belum nadhor. Itu yang harus dipahami oleh orang-orang. Ya. Jadi wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu karena gampang, karena mudah, karena lezat yang dimudahkan. Seperti kelezatan zina di sekarang hari, di kekinian. Mudah. Justru yang dipersulit adalah apa? Menikahnya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada orang tuh malas nikah karena apa? Sulit. Atau udah punya pengalaman ditolak, akhirnya nggak mau nikah dia. Udah punya pengalaman punya calon mertua killer. Nah, akhirnya dia nggak mau lagi. Ya, dipersulit. Padahal itu kebaikan buat dia. Justru yang disukai oleh banyak orang sekarang adalah apa? Yaitu zina. Mudah, tapi itu buruk buat dia. Memang di dalam zina itu ada rohah, ada ladzah ajilah. Tapi itu buruk buat dia. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wallahu ta'ala ya'lamu ma huwa khairul lakum wa antum la ta'lamuna dzalik. Allah Ta'ala tahu betul-betul apa yang baik buat kalian dan kalian tidak mengetahui secara komplit hal tersebut karena hanya Allah yang paling tahu. Fabadiru ilal jihad fi sabilih. Maka bergegaslah kalian menuju jihad ke jalan Allah Subhanahu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk tafsir Muyassar kita cukup sampai situ insyaallah. Kita lanjutkan kitab Syarah Al-Waraqat.